There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Yulia. Nah teman-teman, ini di pagi hari ya. Aku mau nyari makan dulu. Nih karena Rapan dari semalam nangis pengen beli bubur gitu ya. Kalau di sini kan kalau udah tengah malam kita nggak berani keluar, nggak tahu juga ada yang jualan atau enggak gitu ya. Beda lagi sama yang di Jakarta. Di Jakarta kita mau jam berapapun bebas keluar nyari-nyari makanan kayak gitu ya. Cuman kalau di sini kan namanya juga di daerah ya teman-teman, jadi nggak bisa ya. Apalagi kalau misalkan jalanan yang mau ke rumah yang aku tempatin sekarang ini lumayan sepi banget gitu ya, sama pinggir-pinggirannya tuh kayak kebun jurang gitulah ya teman-teman, jadi ngeri kalau misalkan malam-malam kita keluar. Nah dan ini pagi-pagi kita keliling-keliling buat nyari bubur ya teman-teman. Terus ini buburnya kita nggak beli yang di tempat kemarin ya, pokoknya kita tuh kalau misalkan nanti mau beli bubur lagi pengen nyoba-nyoba gitu ya di sini bubur mana yang enak gitu ya. Nah dan ini untuk buburnya nggak terlalu jauh juga dari rumah. Kalau kemarin kan lumayan agak jauh ya teman-teman, udah gitu harganya mahal dan rasanya belum cocok di lidah kita ya. Nah terus ini kita nemu bubur dan harganya lebih murah dari yang kemarin, tapi tetap ya untuk rasanya masih belum cocok di lidah kita. Nah nanti besok kalau misalkan kita mau nyari bubur lagi, kita paling nyarinya di tempat yang lain ya. Pokoknya pengen yang nyari yang pas gitu ya teman-teman buat lidah kita, karena jujur ya emang kurang enak gitu, padahal bubur sama aja gitu ya kayak gitu. Nah oke teman-teman, ini kita udah pulang, terus aku juga mau lanjut masak karena nanti siang takutnya Rapan lapar minta makan ya teman-teman kalau nggak buru-buru dimasakin. Nanti kalau misalkan udah matang kan enak ya, kalau misalkan mau makan itu tinggal ngambil aja. Nah dan di sini aku mau bikin sayur kacang merah, nggak tahu ya, pokoknya kacang kayak gini tuh ada dua macem, tapi nggak tahu ini kacang apa gitu namanya, aku manggilnya atau nyebutnya kacang merah aja deh kayak gitu. Nah dan di sini untuk bumbunya juga cukup simpel banget ya. Di sini aku nggak pakai bumbu ulek, jadi semua bumbunya aku iris aja. Di sini ada bawang merah, terus ada bawang putih, aku tambahkan juga tomat ya teman-teman. Terus nanti mau aku tambahin lengkuas, terus sama asem dan daun salam. Nah dan ini untuk daun bawangnya aku metik di belakang rumah, ini aku metiknya segini aja karena emang belum nanam banyak ya teman-teman. Nah ini untuk daun bawangnya mau aku iris-iris juga, ini nanti buat bumbu kacang merahnya. Nah tadi untuk kacang merahnya udah aku rendam duluan ya teman-teman, sekitar 30 menit gitu biar lebih empuk. Terus itu juga udah aku rebus ya, nanti tinggal masukin aja per bumbuannya. Nah ini untuk bumbunya aku kumpulin aja dulu kayak gini. Ini asemnya juga kalau misalkan nanti kurang tinggal ditambahin lagi kayak gitu. Nah dan ini untuk kacangnya juga udah mulai teman-teman, udah setengah mateng gitu. Nah ini tinggal dimasukin aja bumbunya seperti bawang merah dan bawang putih, terus aku masukin juga salam dan lengkuas. Nanti untuk daun bawang sama tomatnya aku masukin belakangan aja kalau misalkan kacangnya udah matang ya teman-teman, biar lebih segar kayak gitu. Nah dan untuk kacang itu gak boleh ketinggalan gula merah ya. Ini seperti yang teman-teman lihat, kalau nggak dipakein gula merah ini tuh bening banget ya kayak nggak ada rasa gitu, tapi kalau ditambahin gula merah wah ini sedep banget pokoknya. Nah di sini juga aku tambahin terasi, tapi jujur ya terasinya ini kurang begitu enak, jadi aku tambahinnya sedikit aja, yang penting ada rasa-rasa atau bau-bau terasinya teman-teman. Nah ini aku tambahin air lagi, terus ini tinggal icip-icip aja, dan kalau misalkan rasanya udah pas ya udah tinggal nunggu kacangnya itu benar-benar matang ya teman-teman. Ini tuh rasanya manis asem gitu ya, lebih mirip ke sayur asem, tapi kalau sayur asem kan nggak manis ya. Nah pokoknya lebih mirip-mirip sayur asem deh kayak gitu. Nah barusan aku udah icip-icip tapi ternyata kurang ya asemnya, jadi di sini aku tambahin lagi sedikit. Oke teman-teman, sekarang ini kita nunggu aja sampai matang ya. Ini untuk kacangnya kalau direndam dulu emang nggak nunggu lama, cepet empuknya juga ya. Terus ini terakhir aku masukin daun bawang dan juga tomat. Nah setelah itu tinggal dimatikan aja ya.
Nah teman-teman, karena Rapan udah nggak sabar minta makan kayak gitu, padahal barusan udah makan bubur ya. Jadi ya udah, di sini aku mau nyuapin Rapan dulu. Terus ini abis nyuapin Rapan, lanjut aja aku mau nyangin kangkung, karena tadi aku sekalian beli kangkung juga ya teman-teman. Udah lama kayaknya nih aku nggak masak-masak kangkung kayak gitu. Oke, dan ini untuk kangkungnya mau aku siang-siangin dulu. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan ya, dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Makasih juga nih buat teman-teman yang udah selalu mendukung atau mensupport channel aku sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang, dan teman-teman juga nggak bosan ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Oke, sekarang lanjut aja ke videonya teman-teman. Di sini aku mau nyiapin bumbu buat tumis kangkungnya. Di sini seperti biasa, kalau untuk bumbu tumis-tumisan ada bawang merah, bawang putih, dan juga tomat ya teman-teman. Nah di sini aku mau tambahin cabai gendot ya. Kalau cabai gendot itu kan aku suka banget karena emang pedes ya. Tapi itu kalau yang udah tua ya. Kalau yang masih muda kayaknya kurang enak, kayak apa ya, ngekrek gitu, tapi nggak ada rasa pedes-pedesnya. Beda lagi sama yang udah tua. Pokoknya di sini untuk cabai gendot suka banget, tapi yang udah tua yang bener-bener pedes banget. Oke teman-teman, di sini aku mau lanjut aja nyiapin bumbunya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Nah teman-teman, ini untuk bumbunya udah beres aku iris-iris. Lanjut di sini aku tumis aja sih bawang merah dan bawang putihnya sampai bener-bener wangi. Terus ini aku masukin juga cabai gendot dan tomatnya ya. Untuk tomatnya ini aku barengin aja, nggak usah ditunggu sampai si kangkungnya matang ya teman-teman. Nah setelah itu aku lanjut masukin kangkungnya. Terus di sini tinggal aku kasih air sedikit aja biar apa ya, nggak kayak kuah gitu ya teman-teman. Sebenarnya lebih enak kalau nggak dikasih air ya, cuman kalau masak di teflon kayak gini kayaknya kurang enak ya kalau buat masak atau numis-numis kayak gini. Oke teman-teman, dan ini untuk kangkungnya udah mateng, tinggal disajikan aja. Dan lanjut, ini panas-panas begini kita mau ke kebun ya. Tadi tuh aku bilang sama suami karena nggak ada daun bawang gitu, jadi ini suami katanya mau nyari ke kebun, dan di kebun tuh masih ada sisa-sisaan daun bawang gitu. Nah di sini tuh perkebunan stroberi kayak gini ya teman-teman. Ini tuh pemandangan di belakang atau di bawah rumah yang aku tempatin ya teman-teman. Jadi di belakang rumah tuh seperti ini, banyak banget petani-petani stroberi ya. Nah ini tuh ditanemin stroberi, terus ada daun bawang juga, ada mulberry, dan juga ada cabai hijau ya teman-teman, cabai yang buat bumbu gitu. Nah dan ini kita mau lanjut aja naik ke atas karena kebun yang mau ditanemin itu punya saudara ya teman-teman, dan itu adanya di kebun yang paling atas banget. Kalau di Sunda itu namanya apa ya, di Lamping kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh lumayan agak jauh dan panas banget. Nah jujur ya, sebenarnya kesini enaknya buat liburan aja sih, kalau kayak buat bertani kayak gitu nggak tahu ya. Karena aku kan bukan petani gitu ya teman-teman, jadi aku belum ngerti dan emang nggak bisa gitu ya. Nah dan ini di sini juga ada yang panen stroberi. Nih itulah ibu-ibunya lagi pada metik-metikin stroberi. Di sini untuk panen stroberi katanya 2 hari sekali ya teman-teman, baru dipanen kayak gitu. Nah biasanya di sini juga banyak banget mulberry-nya ya, atau arben juga gitu ya teman-teman. Tapi kayaknya pohon-pohonnya udah pada ditebangin gitu, mungkin udah pada mati gitu ya teman-teman. Mau diperbaharui lagi kayaknya. Jadi di sini aku lihatnya cuma stroberi aja.
ya. Nah, dan ini kita udah nyampe di atas di kebun kita ya teman-teman, ini paling atas banget. Nah, ini juga Rapan nggak bisa jalannya, aku juga ngeri-ngeri gitu apalagi ngelihat ke bawah. Nah, tapi pas udah nyampe puncak sini, wah pemandangan di bawah tuh bener-bener bagus banget ya teman-teman. Indah kayak gitulah kelihatannya. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Dan ini suami lagi ngeliat-ngeliat kebunnya ya teman-teman. Di sini tuh masih banyak banget rumput-rumputnya, ini harus dibersihin dulu kalau misalkan mau ditanemin. Nah, dan niatnya sih pengennya ditanemin strawberry ya kayak orang-orang kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih karena suamiku juga kan bukan petani, jadi harus belajar dulu. Harus apa ya? Harus ngerti dulu gitu ya teman-teman kayak gitu. Nah, dan ini pemandangannya luar biasa ya. Di bawah juga banyak ibu-ibu yang lagi panen stroberi kayak gitu. Nah, dan ini karena kita udah kepanasan, aku pikir di atas bakalan adem teduh kayak gitu ya teman-teman, makanya aku ikut. Ternyata panas banget, kasihan juga kan Bu Harapan lagi sakit, maksudnya baru mendingan kayak gitu ya teman-teman. Jadi udah akhirnya kita pulang aja dan ini kita dianterin suami sampai bawah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.